Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Adakah hari ini yang merasa hidupnya susah banget? Pengen bahagia, kok rasanya berat ya? Apalagi buat yang sedang sekolah atau kuliah online nih. Tugas-tugas numpuk banget. Kok gak beres-beres ya tugas-tugas? Selalu ada. Atau yang punya masalah tapi kok gak kelar-kelar ya? Atau ada juga nih yang punya masalah yang lebih serius seperti utang yang menumpuk, kemiskinan, perceraian, kecelakaan yang fatal, atau kematian orang yang dicintai. Ternyata bukan hanya Anda yang merasakannya. Kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, pasti ada yang pernah merasakan hal itu. Hidup itu pastinya penuh perjuangan, teman-teman. Ada yang berjuang untuk mencari nafkah, berjuang untuk cepat lulus. Ada yang berjuang ingin keluar dari keterpurukan. Ada juga yang berjuang ingin cepat nikah nih. Ya kan? Nah, banyak banget nih bentuk-bentuk perjuangan dalam hidup ini. Dalam perjuangan itu pastinya banyak ditemui halangan dan rintangannya, ya kan? Tapi kita semua pasti bisa melakukannya, bisa melaluinya. Jika kita sebagai manusia mempunyai kekuatan yang dinamakan resiliensi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin, mahasiswa bimbingan konseling IKIP Siliwangi kelas B1 2019. Kali ini kita akan membahas apa itu resiliensi. Nah teman-teman, sudah lebih dari 1 tahun ya kita menghadapi pandemi ini, yang tentunya merubah seluruh aspek kehidupan umat manusia. Mulai dari yang sedang bekerja, yang sedang sekolah, dan banyak lagi yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang lainnya yang harus merubah kebiasaannya. Dan terpaksa sekarang semua kegiatan itu harus dilakukan di rumah. Dengan demikian, kita harus bisa mengatur semuanya, yang membuat kita sering uring-uringan pastinya. Nah, dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya ini nih, resiliensi kita yang harus kita kembangkan agar kita mampu untuk bertahan dalam kondisi tertekan apapun. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam kondisi sesulit apapun dan mampu bangkit kembali setelah pernah jatuh, lemah tak berdaya, hancur, dan apapun yang dirasakan yang tidak mengenakan sebelumnya. Kita mampu bangkit kembali dari hal-hal tersebut. Memang ada sebagian orang yang sudah dari sananya nih tangguh. Tapi resiliensi bukanlah sifat bawaan yang hanya ditemukan pada beberapa orang, pada orang-orang tertentu. Enggak seperti itu. Menurut para ahli ini, ketahanan merupakan suatu yang cukup umum pada manusia. Ketahanan itu resiliensi maksudnya. Dan bahkan bisa kita pelajari. Nah, terus apa aja sih ciri-ciri orang yang resilience? Orang yang resilience, yang pertama, dia itu tahu batas. Orang yang memiliki resiliensi yang kuat tidak akan membiarkan stres mengambil alih hidup mereka. Orang-orang ini mengenal jati dirinya dengan dalam, sehingga tak mudah goyah. Yang kedua, mereka yang resilience cenderung sportif. Orang yang mentalnya tangguh biasanya akan lebih sportif terhadap sekitarnya.
mereka ada untuk membuat situasi menjadi lebih tenang. Orang-orang itu juga tahu kapan harus mendengar dan kapan harus memberikan saran, tanpa mencoba untuk menyelesaikan masalah atau menggurui orang lain. Terus orang yang resilient juga lebih menerima keadaan. Orang dengan resiliensi yang kuat tahu bahwa rasa sakit itu bagian dari hidup. Mereka lebih memilih untuk berdamai dengan stres ketimbang mengabaikannya, ketimbang untuk menekannya, ketimbang untuk menyangkalnya. Selanjutnya orang yang resilient itu cenderung lebih senang merawat diri dengan baik. Menerapkan self-care adalah cara yang dilakukan orang yang resilient untuk membuat diri mereka rileks. Perawatan diri ini bisa berupa olahraga rutin, mengkonsumsi makanan sehat, bersosialisasi dengan komunikasi yang baik, kemudian bersosialisasi dengan komunitasnya, dan banyak lagi. Selanjutnya orang yang resilient itu lebih terbuka saat mengalami kegagalan. Orang yang resilient lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan kesempatan yang ada, serta tidak terpuruk dengan kegagalan yang dialami. Mereka akan menelaah situasi dari banyak sisi dan tahu bahwa segalanya akan berjalan lebih baik dari hari ini. Lalu apa saja nih pembentuk dari resiliensi ini? Nah, yang pertama, resiliensi itu membutuhkan regulasi emosi. Di sini kita dituntut untuk mempunyai kemampuan mengontrol emosi dan tetap tenang dan fokus dalam menghadapi masalah, sehingga kita mampu untuk memikirkan cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah itu. Yang kedua, pengendalian influx. Pengendalian influx ini adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginannya, dorongannya, kesukaannya, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian influx yang rendah cenderung cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan perilaku yang mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan perilaku agresif lainnya. Tentunya perilaku yang ditampakkan itu akan membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman, sehingga berakibat buruk nih pada hubungan dia dengan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, kita harus punya sikap optimis. Artinya kita harus percaya bahwa kita bisa menghadapi masalah yang akan terjadi di masa depan. Bisa dibilang kita memandang bahwa masa depan kita itu relatif cerah. Selanjutnya yang keempat, itu causal analysis. Causal analysis ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat akan terus-menerus berbuat kesalahan yang sama. Selanjutnya yang kelima, kita harus mempunyai rasa empati. Seseorang memiliki kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Nah, kebalikannya, seseorang yang tidak mempunyai
kemampuan berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosialnya. Individu yang tidak membangun kemampuan untuk peka terhadap tanda-tanda nonverbal tidak mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi yang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan memperkirakan maksud dari orang lain tersebut. Selanjutnya, kita juga harus mempunyai self-efficacy. Self-efficacy ini adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. Self-efficacy mempresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Yang terakhir, kita harus memiliki reaching out. Nah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi lebih dari sekadar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan. Namun lebih dari itu, faktor yang terakhir dari resiliensi adalah reaching out. Reaching out adalah kemampuan individu meraih aspek positif atau mengambil hikmah dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpanya. Jadi, kita harus mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya sehingga kita akan mampu untuk bertahan dan tidak jatuh kembali ke lubang yang sama. Wajar jika manusia takut akan perubahan, terutama dalam bentuk kesulitan dan tantangan. Tapi, bukankah perubahan itu tak bisa dihindari, ya kan? Membangun resiliensi tidak hanya dapat membuat seseorang bertahan dari perubahan, tapi juga belajar, tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana nih cara membentuknya? Yang pertama, cari tahu tujuan hidup kita. Ketika seseorang berada di titik terendah hidupnya, mencoba mencari tujuan hidup dan apa yang bisa dilakukan untuk membuat hidup lebih bermakna sangatlah penting. Hal ini dapat mencegah seseorang dari perasaan tak berdaya, tak berguna, dan pesimis. Mengatur tujuan hidup itu tidak serumit yang kita pikirkan. Kamu dapat set goal kamu nih dalam jangka pendek. Misalnya, apa yang akan dicapai dalam 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, dan mungkin lebih lama lagi. Mungkin Anda bisa bergabung dalam komunitas, mengelola spiritualisme, atau melakukan hobi yang sudah sejak lama ingin Anda coba. Selanjutnya, berhenti berpikir negatif. Mudah emang untuk berpikir negatif dan terus-menerus bergumul dengan masa lalu. Sayangnya, pikiran negatif hanya akan membuat Anda jalan di tempat. Tak hanya itu, Anda juga akan lebih sulit untuk bertindak maupun mengambil keputusan secara jernih. Mengubah pola pikir dimulai dari diri sendiri. Mulai dari hal sepele, mengganti kalimat, "Kenapa saya bisa melakukan ini?" dengan butuh terus berlatih untuk melakukan ini. Selanjutnya adalah bersosialisasi dengan orang-orang yang tepat. Selalu kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang positif dan suportif.
Meski tidak serta-merta membuat masalah Anda lenyap, tapi setidaknya bisa merasa jauh lebih baik dan tenang jika tahu orang-orang yang peduli dan siap membantu Anda. Benar kan seperti itu? Nah, selanjutnya ingat bahwa semuanya hanya sementara. Saat Anda berada di tengah situasi yang tertekan, cobalah untuk melihat situasi dari masa depan. Percayalah bahwa kesulitan yang Anda alami hanya bersifat sementara, dan masa depan akan menawarkan hal-hal yang jauh lebih baik. Selanjutnya, kembangkan kemampuan memecahkan masalah Anda. Orang yang mampu menemukan solusi untuk suatu masalah dikatakan lebih mampu untuk mengatasi tantangan daripada mereka yang tidak terbiasa mencari solusi. Jadi, setiap kali menghadapi rintangan baru, buatlah daftar solusi yang bisa Anda terapkan untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, rawat diri dengan baik. Terkadang, orang jadi lupa untuk merawat diri saat sedang stres. Padahal, tidak makan, tidak olahraga, kurang tidur. Hal itu justru akan membuat Anda terjerumus lebih dalam. Karena itu, usahakan untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dalam kondisi sesulit apapun. Nah, memiliki resiliensi sangat penting agar Anda dapat menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan lebih terbuka. Ingatlah bahwa tidak ada rasa sakit maupun kegagalan yang permanen. Semuanya hanyalah sementara. Lagi pula, bukankah selalu ada pelajaran yang dapat Anda peroleh dari pengalaman yang seburuk apapun pengalaman itu? Iya kan? Terima kasih, sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya.